Lensa ini punya banyak banget peminat, tapi apa emang sebagus itu? Halo semuanya, selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas lensa dari Viltrox yang kayaknya banyak banget peminatnya. Ini adalah Viltrox 25mm f1.7 untuk pengguna kamera APS-C. Dan di sini kayak yang kalian lihat, gue pakainya ke Fuji, dan gue cukup salut sih karena lumayan banyak banget yang tertarik sama lensa ini. Jadi beberapa dari kalian tuh ada yang lihat kalau lensanya itu kita udah ada di studio, tapi kita belum pernah bahas dan kalian nagihin gitu buat kita bahas lensa ini. Sebenarnya gue agak males ya, karena lensanya itu datang rada telat. Jadi gue kalau bikin review yang momentumnya agak-agak telat tuh sebenarnya rada-rada males. Tapi ya mungkin untuk pembahasan sedikit aja biar bisa jadi bahan pertimbangan kalian juga. Ya akhirnya gue bikinin video singkat ini. By the way, kalian juga kalau pengen yang lebih dalam lagi gitu ya, ada juga review dari Info Fotografi seputar lensa ini karena mereka udah review duluan, dan kalian bisa cek juga ke sana untuk mempermatang kalian worth it atau enggak buat kalian beli gitu, mempermatang pemikiran kalian. Gimana ya, bahasa gue agak belibet, tapi ya kurang lebih begitu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada preset creature. Kalau kalian pengen foto-foto jalan-jalan kalian bisa terlihat lebih epic, sama kalau kalian pengguna iPhone 15 Pro ke atas yang udah support Apple Lock, kita juga ada LUT profesional buat iPhone yang bisa bikin warna dari iPhone kalian terlihat kayak pakai kamera mirrorless. So kalau kalian udah kepo, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Jadi pertanyaan dasarnya adalah apakah lensa ini worth it atau enggak buat kalian pertimbangkan. Gua akan langsung jawab di depan. Menurut gua sangat-sangat worth it, terutama untuk para pemula gitu ya, yang baru nyemplung ke dunia kamera, atau kalian bahkan profesional mungkin cuman budgetnya masih tiris. Menurut gua ini adalah lensa yang worth banget buat kalian pertimbangkan. Karena pertama, secara angka lensa ini adalah salah satu focal length yang favorit gue juga ya. Gue itu demen banget sama lensa APS-C itu di angka 23mm. Karena waktu itu pertama kali nyobain X100 ya, karena dia pakainya 23. Kita juga beli Fujifilm 23 Fujicron. Dulu Viltrox juga punya 23 yang f1.4. Sama ya dari brand-brand third party lain pun itu banyak juga yang ngeluarin angka 23. Jadi 23 itu memang kayaknya netral ya, karena dia nggak terlalu wide tapi nggak terlalu tele juga. Jadi kita juga sempat pakai untuk produksi utama. Jadi si 25 ini kita jadiin cam utama gitu ya. Maksudnya lensa utama yang kita pakai di X-A2S di beberapa video, dan kualitasnya sangat memuaskan. Sekali juga ada sempat foto pakai X-T50 yang resolusinya udah 40 megapiksel, dia juga bisa memberikan kualitas yang cukup tajam. Mungkin nanti bakal ada pembahasan yang lebih mendalam lagi seputar fotonya dari Rizka, tapi dari yang gua rasain kita pakai buat produksi, itu udah sangat-sangat mencukupi. Cuman memang yang gua notice sih kalau dari segi kekurangan, karena ini lensa murah juga, yang gua notice pertama vignette-nya itu lumayan ketara. Tapi kalau buat video sih kadang vignette tuh malah bikin kayak cakep gitu ya, kayak sinematik. Ya ini balik lagi preferensi masing-masing. Cuman ya dia vignette-nya masih ketara, apalagi bukan terbesar. Kalau kalian stopping ke atas ya vignette-nya mulai berkurang. Tapi chromatic aberration sangat aman. Sama dari segi kekurangannya yang gue lumayan berasa adalah bias cahayanya. Karena kita biasa itu shoot utama pakai 27mm Viltrox yang udah seri Pro gitu ya. Dan pas kita pakai si 25 ini yang harganya cuma 3 juta, itu yang gue notice adalah lampu di belakang ini nih kayak gini, itu jadi ngebias gitu di video yang kita shootnya pakai si lensa ini gitu. Tapi ya itu aja sih kekurangannya. Sisanya menurut gue dari segi ketajaman, image quality, bahkan sampai autofocusnya juga menurut gue udah sangat mencukupi. Jadi secara value sebenarnya tetap cakep banget ya. Karena gue akan ngasih kalian konteks. Jadi gue itu pengguna Viltrox sudah agak lama. Dulu itu dia jajarannya 23, 33, 56 yang f1.4. Dan ini gue rasa adalah seri penggantinya. Dimana dulu itu walaupun dia f1.4 ya, terdengar lebih high spec gitu kan, tapi dulu itu isunya chromatic aberration masih terlihat dengan sangat jelas gitu ya, bapuk banget lah kalau dari segi chromatic aberration. Lalu setelah kita pakai agak panjang itu sebenarnya gue nggak tahu ya, mungkin build quality atau apa, tapi kayak ring si aperturnya dia kadang error gitu, kadang masuk ke auto, kadang balik lagi ke manual gitu. Kalau di kamera Fuji tuh dia kadang teksnya tuh berubah jadi merah kalau misalkan masuk ke auto gitu, dan dia berubah-berubah sendiri. Dan di sini, di seri R-nya si Viltrox, itu gue nggak merasakan sama sekali. Yang buat sistem Sony ataupun yang buat sistem Fuji, yang kita rasakan udah bener-bener mateng. Dan balik lagi, gue juga harus ingetin, dulu yang versi lamanya Viltrox, yang lensanya masih metal itu harganya 4,3 jutaan. Jadi
tahun lalu kalian punya opsi, walaupun angkanya lebih pas ya, 23 gitu, sama jajarannya Fuji lebih pas. Di sini agak beda, tapi 5 tahun lalu kalian tuh cuma dapat pilihan yang harganya 4,2 jutaan, 4,3 juta gitu ya, dengan kualitas yang nggak begitu bagus. Sekarang ada opsi 3 juta doang, dengan kualitas yang benar-benar tak terkalahkan menurut gua. Dan dari segi vokalnya, ya ini melengkapi lah. Karena kemarin waktu 35 menurut gua masih agak tight gitu ya. Walaupun nggak bisa dibilang tele juga. Cuman 25 ini menurut gua memang paling versatile untuk berbagai kebutuhan. Karena bokeh masih bisa dapat kalau kalian deket-deketin gitu kan. Tapi kalau kita bikin shot utama, dia juga masih lumayan wide gitu. Jadi ya menurut gua jadi lensa medium terbaik. Terutama buat para pengguna APS-C. Mungkin gua juga pengen ngetes autofocus kamera yang gue pakai kali ya. Bagus, fokus nggak sih? Oke, nanti kita ceritain lah. Tapi ya, itu aja sedikit review dari gue, sedikit pembahasan dari lensa Viltrox 25mm f1.7. Overall bener-bener worth it, dan kalau kalian tertarik, kalian boleh belinya via link affiliate produk yang ada di deskripsi kita gitu ya, biar bisa mensupport kita juga untuk terus bikin konten yang berkualitas ke depannya. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.